Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita sama-sama mari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembali bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, bahkan ajar kami terus untuk belajar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 bagian A. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Firman Tuhan, saya berikan judul yaitu mengalami hadirat Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kekristenan yang benar ialah tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani kita tidak akan kuat. Juga tidak akan mampu menghadapi segala pengaruh buruk dari luar kehidupan ini. Kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang merindukan atau yang mengalami hadirat Tuhan, yaitu salah satunya Raja Daud. Tadi kita bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 bagian A tadi, saya bacakan lagi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini kalimat ini terucap dari seorang Raja Daud yang kita tahu bagaimana Raja Daud memiliki banyak harta, bahkan tahta, bahkan istana, tapi dia tetap merindukan hadirat Tuhan itu terus boleh dia alami. Terkadang ketika banyak orang sudah memiliki kekayaan, sehat, apa yang dia miliki, dia sudah punyai, terkadang buat apa? Saya tidak perlu. Tapi di sini Raja Daud yang kita ketahui banyak memiliki kekayaan, tetapi dia terus tetap memerlukan hadirat Tuhan itu dalam kehidupannya. Bagi Daud, Tuhan adalah pribadi yang digambarkan sebagai pribadi yang utama bagi Daud. Sejak masa remaja Daud, dia sudah mengenal baik Tuhan. Bagaimana ia suka bernyanyi, bermain kecapi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak mazmur yang menjadi gubahan atau syair yang ditulis oleh Raja Daud dan menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahannya. Sedang jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, apapun saat ini yang sudah kita miliki, tetaplah kita merindukan hadirat Tuhan. Tetaplah kita menyatakan bahwa kita perlu Tuhan. Karena kita mau menyadari kita boleh ada sampai hari ini, sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kita mau katakan, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kami. Nah, sidang jemaat ini berkati Tuhan. Ketika kita katakan, saya tidak perlu, karena apa yang saya udah impikan, saya sudah miliki. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalami kekeringan, karena kita sudah katakan, saya tidak perlu Tuhan. Karena apa yang saya miliki, saya impikan, saya sudah dapati. Ketika kita kelak akan mengalami kekeringan, jangan pernah kita salahkan Tuhan. Loh, kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa yang saya alami bahkan lebih buruk? Jangan kita pernah menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kita katakan, saya tidak perlu Tuhan. Karena apa yang saya impikan, saya sudah miliki. Tidak, justru ketika kita sudah memiliki apapun, di situ kita tetap mengatakan, kami perlu Kau Tuhan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita. Amin. Nah, banyak orang Kristen yang tidak menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Tidak meluangkan waktu secara khusus untuk Tuhan. Tidak berdoa pun ala kadarnya saja. Berdoa pun karena kita perlu. Ketika kita memerlukan, saya perlu, saya harus berdoa. Tapi justru kita harus perlu Tuhan setiap waktu, setiap saat. Apapun yang kita alami, baik suka, duka, kita perlu Tuhan. Amin. Karena apa? Karena tanpa Tuhan, kita akan mengalami kekosongan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kemana kita mau melangkah tanpa Tuhan? Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang benar suka melayani, tapi tidak mau bersekutu kepada Tuhan. Itu akan memengaruhi dampak
ketika kita hanya suka melayani, tapi kita tidak suka bersekutu kepada Tuhan. Kita hanya mau melayani, tapi kita tidak membangun suatu hubungan bersama dengan Tuhan. Itu akan mempengaruhi apa? Mengaruhi bagaimana kita bagaimana kita mau membawa jemaat Tuhan merasakan hadirat Tuhan kalau kita tidak terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, bangun terus hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita membangun hubungan kita kepada Tuhan, kita belajar bersekutu kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan yang kita rasakan. Amin. Kita boleh membawa sidang jemaat Tuhan ketika kita ada dalam pelayanan, dipercayakan untuk melayani. Tapi ketika kita sudah terlebih dahulu membangun hubungan yang bersekutu dengan Tuhan, kita mampu membawa jemaat Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan itu. Amin. Untuk itu sidang jemaat yang berkati Tuhan, hadirat Tuhan adalah tempat ternyaman, tempat terindah yang ada di dunia ini. Amin. Bahkan untuk itu firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka kita akan menemukannya. Kita akan menemukan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Agar hal itu kita dapat dengan baik, maka kita mau buat waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami mau haus terus akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk meluangkan waktu kami lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Bahkan sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.